Hai semuanya, kamu pernah nggak ngerasa hidup ini kayak ngebut terus, tapi entah kenapa kayak makin jauh dari yang namanya tenang? Bangun pagi buru-buru, kerja kejar target, pulang capek, belum lagi urusan rumah tangga atau drama sosial media yang terus-terusan numpuk. Di kepala banyak orang, apalagi di zaman serba cepat kayak sekarang, hidup itu harus penuh pencapaian. Harus punya rumah gede, mobil 2, tabungan ratusan juta, jalan-jalan ke luar negeri, pokoknya semua indikator sukses harus dicentang. Tapi di tengah kejar-kejaran itu, kita sering lupa tanya ke diri sendiri, sebenarnya kita lagi ngejar apa sih? Dan apakah semua itu beneran bikin hidup tenang? Lucunya, makin banyak kita kejar, makin banyak juga yang rasanya kurang. Udah punya motor, pengen mobil. Udah punya mobil, pengen yang lebih baru. Udah punya rumah, pengen renovasi biar kelihatan naik kelas. Dan itu nggak salah, wajar banget sebagai manusia. Tapi kadang kita lupa. Apakah semua itu benar-benar kita butuhin atau cuma karena kita merasa harus punya? Nah, ada satu pertanyaan sederhana yang mulai sering muncul di tengah kegelisahan ini, yaitu pertanyaan, bisakah kita punya hidup yang bebas dan tenang meski hidupnya sederhana? Jawaban singkatnya, bisa banget. Tapi proses menuju ke sana bukan tentang beli tiket lalu tiba-tiba nyampe di negeri tenang. Ini soal pola pikir, pilihan, dan keberanian buat berhenti ikut lomba yang sebenarnya nggak pernah kita daftar dari awal. Banyak orang berpikir hidup sederhana itu sama dengan hidup kekurangan. Padahal beda jauh. Sederhana itu bukan miskin. Sederhana itu keputusan. Keputusan buat hidup cukup, bukan serakah. Keputusan buat berhenti membandingkan isi dompet dengan isi Instagram orang lain. Keputusan buat menciptakan ruang kosong, bukan ngisi setiap sudut hidup dengan barang atau kegiatan yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Kebebasan sejati seringkali datang bukan saat kita punya segalanya, tapi saat kita sadar bahwa kita nggak butuh semuanya. Waktu kita mulai lepas dari beban harus ini, harus itu, saat itulah ruang buat tenang mulai muncul. Dan lucunya, hidup sederhana justru lebih mendekatkan kita pada kebebasan itu, karena kita nggak terlalu banyak yang harus dijaga. Gaya hidup sederhana bikin kita nggak terlalu takut kehilangan karena kita nggak meletakkan kebahagiaan di benda-benda. Misalnya aja soal uang. Banyak orang mikir kebebasan itu baru bisa dirasain kalau punya penghasilan besar. Tapi kenyataannya, orang yang penghasilannya besar juga belum tentu tenang, apalagi kalau pengeluarannya jauh lebih besar. Gaji 2 digit tapi cicilan 5 arah, ya sama aja ngos-ngosan. Sementara orang yang penghasilannya biasa aja, tapi hidupnya nggak neko-neko, bisa jadi justru lebih santai dan damai. Karena dia ngerti satu hal penting, bukan soal berapa yang masuk, tapi berapa yang beneran dibutuhin. Ada sebuah cerita menarik dari seorang teman yang memutuskan pindah dari kota besar ke desa kecil di pinggir pantai. Dulu dia kerja kantoran, gajinya lumayan, tapi tiap hari stres, overthinking, dan gak pernah ngerasa cukup. Sampai akhirnya dia mutusin resign, jual sebagian barang, dan mulai hidup sederhana di tempat yang lebih tenang. Sekarang penghasilannya memang gak sebesar dulu, tapi dia bilang hidupnya jauh lebih bahagia. Bangun pagi lihat laut, kerja seperlunya, punya waktu buat diri sendiri dan orang-orang yang dia sayang. Gak ada lagi drama macet, tekanan kerja, atau FOMO sosial media. Dan dari dia, aku belajar bahwa kadang yang kita cari bukan lebih banyak, tapi lebih bermakna. Tapi hidup sederhana bukan berarti anti kerja keras atau nggak punya mimpi. Justru sebaliknya. Hidup sederhana memberi ruang buat kita lebih jernih melihat apa yang beneran penting. Kita jadi bisa milih kerja keras untuk hal-hal yang sesuai nilai hidup kita, bukan sekadar ikut-ikutan. Dan saat kita tahu apa yang penting, kita bisa bilang enggak ke hal-hal yang enggak perlu. Itu salah satu bentuk kebebasan yang paling berharga. Masalahnya, kadang kita keburu takut dicap cupu, takut dibilang nggak ambisius, takut kelihatan ketinggalan zaman. Padahal, hidup sederhana itu bukan soal mundur dari dunia, tapi soal berani memilih jalan sendiri di tengah hiruk-pikuk dunia. Butuh keberanian buat bilang, aku cukup, di tengah masyarakat yang terus bilang, kamu kurang. Butuh mental kuat buat tetap jalan pelan. Sementara orang lain sibuk lari ke entah mana. Kebebasan dan ketenangan itu nggak datang dari luar. Dia bukan hasil dari apa yang kita punya, tapi dari bagaimana kita menjalani apa yang kita punya. Bisa aja orang tinggal di rumah mewah tapi pikirannya nggak pernah damai. Dan bisa aja orang tinggal di kontrakan kecil tapi hatinya lapang. Karena tenang itu soal batin, bukan tampilan. Dan sederhana itu bukan soal kondisi tapi pilihan. Di tengah dunia yang makin ribut, hidup sederhana bisa jadi bentuk perlawanan yang paling bijak. Nggak semua orang harus jadi minimalis ekstrem atau tinggal di hutan tanpa sinyal. Tapi kita bisa mulai dari hal kecil.
berhenti beli barang yang nggak dibutuhin, belajar bilang cukup, ngurangin waktu scrolling dan nambahin waktu ngobrol sama diri sendiri. Kita bisa mulai dari sini, dari hari ini. Ada kebebasan luar biasa saat kita sadar bahwa hidup kita bukan buat bikin semua orang terkesan. Bahwa kita nggak harus punya segalanya buat bahagia. Bahwa kesederhanaan justru bikin kita lebih terhubung dengan hal-hal yang tulus. Waktu, makna, dan cinta. Dalam hidup sederhana, kita bisa nemuin kembali hal-hal yang sering hilang dalam kebisingan, keheningan, kehadiran, dan kedamaian. Dan lucunya, ketika kita udah nyaman dengan hidup sederhana, banyak hal yang dulu kelihatan penting jadi terasa nggak relevan. Kita nggak lagi pengen ikut-ikutan. Nggak lagi peduli siapa yang liburan kemana, siapa yang ganti HP terbaru, siapa yang beli tas branded. Karena kita punya sesuatu yang lebih mahal, pikiran yang damai dan waktu yang utuh. Bukan berarti hidup jadi tanpa tantangan. Hidup sederhana tetap punya masalahnya sendiri, tapi bedanya kita lebih siap menghadapinya karena kita nggak sibuk menjaga citra. Kita bisa lebih jujur, lebih hadir, dan lebih lega. Dan disitulah letak kebebasan itu. Jadi kalau kamu nanya, bisakah dapat kebebasan dan ketenangan dalam hidup sederhana? Jawabannya, bisa banget. Tapi itu bukan hadiah dari luar, itu keputusan dari dalam. Saat kita berani berhenti ngejar validasi, saat kita memilih cukup daripada lebih, dan saat kita sadar bahwa hidup bukan soal koleksi barang, tapi soal kualitas rasa, saat itulah kita menemukan tenang. Mungkin gak semua orang siap ke sana hari ini, tapi kita semua bisa mulai melangkah. Pelan-pelan, satu keputusan kecil tiap hari. Bukan untuk jadi sempurna, tapi untuk lebih utuh. Karena dalam dunia yang sibuk mengukur nilai dari apa yang kita punya, memilih hidup sederhana adalah cara kita bilang bahwa kita udah punya cukup untuk merasa bahagia. Dan itu adalah bentuk kebebasan yang paling murni. Semoga video ini ngasih insight dan bermanfaat. See you di next video.